Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks barengan sama saya Taufik Effendi. Kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta dan kita mau explore satu rumah karya PSA Studio, namanya adalah Rumah Guntur. Dan sesuai nama acara kita ya, Behind the Bricks, kita akan lihat nih ada apa di balik bata-bata merah ini. Karena kalau kita lihat dari fasad rumahnya teman-teman, ini emang dominan dengan warna warna merah dari batu bata gitu ya. Terus ada aksen juga dari warna hitam ini yang ada dari pagernya gitu. Untuk lebar rumahnya sendiri depannya ini 15 meter ya, lebar lahannya maksud saya. Terus ke belakang itu 20 meter. Jadi untuk luas lahannya ini 300 meter ya teman-teman ya. Dari rumahnya sendiri ini, dari fasadnya yang terlihat menonjol adalah bentuknya yang miring. Ini kita bisa lihat dari footage drone di sini ya, saya akan tunjukin. Jadi untuk bangunannya sendiri itu bentuknya miring. Terus sampai ke depan-depannya nih, sampai ke pagernya pun ini juga ada kemiringan seperti ini. Maksudnya apa? Nanti kita akan kulik ya, kenapa dibuat miring seperti itu. Tapi yang jelas sekarang kita akan langsung lihat aja ke dalam kayak gimana rumahnya, karena saya yakin teman-teman pasti udah penasaran pengen lihat. Yuk yuk! Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian dalam rumahnya teman-teman. Ini kita sekarang lagi ada di area carportnya. Biasanya kalau saya ngomongin carport tuh harus menjelaskan kira-kira ini bisa muat berapa mobil. Ini langsung bisa kelihatan ya di sini ya. Untuk area carportnya sendiri di sini muat 2 mobil, ada 2 motor juga di sini. Masih ada space juga nih buat kita jalan gitu ya, masih bisa. Dan langsung menuju ke area tangga di sebelah sini gitu. Dan di kanan kirinya juga ada taman, di sebelah sini ada ruang area taman sedikit, dan di sebelah sini yang lebih besar gitu ya. Lebar 15 itu tidak dihabiskan untuk bangunan, tapi banyak ruang-ruang terbukanya kayak gini nih. Nah, terus di sebelah sini ada ruangan storage sama ruangan service teman-teman, jadi buat cuci, jemur, ruangan ART juga di sisi sebelah sini. Lanjut, kita mendekat ke area dalam, dan di sini teman-teman bisa lihat nih. Tadi kan di luar didominasi dengan bata dan besi gitu ya, yang perforasi itu. Di dalam juga masih kita bisa lihat. Nah, ini dia. Si besi perforasinya ini sengaja memang dibuat miring gitu. Jadi nggak cuma fasad bangunan yang dari batu batanya aja yang miring, tapi bahkan untuk besi-besi perforasinya ini pun sama arsiteknya dibikin miring kayak gini. Dan kita bisa lihat dengan lebih jelas juga kemiringan fasad rumah ini. Tuh, tadi kan mungkin udah lihat dari drone ya. Nih, sekarang kita bisa lihat lebih dekat. Jadi yang bikin miring itu adalah teknik penyusunan batu batanya tuh. Jadi memang disusun sedemikian rupa, jadinya fasad bangunan itu bisa miring dan jadinya cakep banget gitu. Ditambah lagi dengan batu batanya yang ketidakseragamannya itu justru bikin menarik banget gitu ya. Apalagi ditambah dengan aksen-aksen seiring berjalannya waktu, jadi cakep banget gitu untuk fasadnya ini. Nah, lanjut kita ke sebelah sini. Oke, ini masih ada undak-undakan lagi, masih ada tangga lagi. Dan di sini ada satu ruangan kosong. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, dari lebar 15 meter itu setengahnya itu buat ruang terbuka sebenarnya. Tadi ada taman yang besar, dan di sebelah sini juga masih ada satu area terbuka yang semi outdoor, yang ini bisa difungsikan sebagai ruang acara gitu, ruang multifungsi lah. Mungkin kalau ada keluarga datang rame-rame kumpul-kumpul, atau ada acara pengajian, atau ada event lah di rumah, ini bisa difungsikan sebagai tempat kumpul-kumpul gitu. Dan ini tertutup pastinya, jadi nggak kehujanan lah ya gitu. Kita bisa lihat juga masih di sekeliling ini semuanya yang menggunakan material bata merah. Jadi nggak cuma di depan, nggak cuma di fasad bangunannya, tapi mengelilingi ini semua dengan bata merah. Dan kalau teman-teman lihat, ini kenapa dibikin berundak-undak kayak itu tadi? Karena sama arsiteknya ini memang dibikin sengaja untuk storage. Jadi nanti kita akan lihat tuh di dalam rumah banyak banget ruangan yang dimanfaatkan untuk storage, tapi nggak kelihatan kayak itu storage gitu ya. Contohnya ini sengaja dibikin berundak-undak karena di bawahnya ini bisa kita lihat nih ditutup dengan besi perforasi. Ini jadi storage untuk nyimpan sepatu atau mungkin benda-benda lain lah gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan lah area di bawah undak-undakannya ini gitu. Makin penasaran dong, pengen lihat dalamnya rumahnya kayak apa. Yuk kita masuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian dalam rumahnya. Untuk masuknya ini dengan pintu kaca geser kayak gini ya. Dan kita bisa lihat ini agak menurun ke bawah untuk di area living and diningnya ini. Jadi tadi kalau di atas dari depan kita agak naik, ini sekarang kita masuk tuh agak turun kayak gini. Nah, jadi ini juga tetap pemanfaatannya sama kayak yang di luar tadi. Jadi sengaja dibikin berundak gini, elevated, karena bawahnya tuh dimanfaatkan untuk jadi storage. Jadi ini tuh jadi tempat-tempat penyimpanan juga teman-teman. Tuh ya kan. Jadi ini aja baru satu tempat udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 tuh storage. Jadi banyak lah tempat untuk menyimpan barang di rumah ini gitu ya. Terus ini dia living and dining areanya, bisa teman-teman lihat ya.
Ini open plan, langsung nyambung gitu ya, tapi nggak berasa sempit sih kalau menurut saya, karena ya itu, dia tuh menyatu sama area outdoor-nya gitu ya. Dari sini kita langsung bisa lihat area semi outdoor-nya di sebelah kanan saya ini yang lapang gitu kan, di sebelah kiri saya juga kita bisa lihat ini ada taman kering lah ya gitu ya, dengan batu-batu, ada tumbuhan-tumbuhan juga. Dan ini kalau misalnya dua sisi pintu ini dibuka, sirkulasi udaranya masuk gitu, ya, terjadi cross ventilation. Jadi orang yang dalam sini juga enak gitu, nggak panas, tetap adem ya kan. Adem udaranya, cahaya juga tetap masuk gitu kan, dan di mata juga enak tuh. Perpaduan hijau-hijau sama batu bata itu cakep banget lah pokoknya. Nah, ini area nonton TV-nya, area living-nya. Di sebelah sini kita bisa lihat ini area dining-nya teman-teman. Ada satu meja makan dengan 4 tempat duduk. Terus di sini ada built-in furniture ya, tempat naruh dispenser, kulkas, dan berbagai macam. Dan yang menarik, di sini tuh dibikin bolong kayak gini. Langsung masuk ke dalam sana, itu adalah dapurnya. Jadi kalau misalnya preparing gitu ya, dari yang masak udah selesai tinggal ditaruh sini, sama yang mau makan tinggal diambil gitu. Jadi untuk flow dari dapur ke ruang makan tuh nggak perlu ngelewatin pintu, tapi bisa shortcut nih lewat sini gitu ya. Dan kita lihat yuk sekarang dapurnya. Tada, ini dia dapurnya. Cuma ada satu dapur di rumah ini, jadi nggak ada dapur kotor, dapur bersih. Dapurnya jadi satu aja. Dan inilah dia dapurnya teman-teman ya. Dan karena di sini benar-benar dipakai buat masak, benar-benar dipakai buat preparing gitu ya. Jadi karena lokasinya sudah berada di dalam bangunan rumah, jadi biar nggak keasepan, nggak kebauan gitu ya di dalam rumah. Ini langsung dibikin jendela di sini ya, memanjang. Memang tidak terlalu tinggi, tapi dia modelnya memanjang dengan kaca nako. Jadi asap-asap masakan segala macam bisa langsung keluar dari sini gitu. Dan di sini ada satu pintu menuju ke area service ya, kamar ART, ruang cuci, ruang jemur, dan lain-lain. Aksesnya adalah lewat sini gitu. Dan di sini juga tetap terang, tetap banyak bukaan gitu ya, karena di sebelah situ kita bisa lihat itu ada bukaan juga gitu ya, kaca mati. Jadi cahaya juga masuk dari berbagai sisi gitu. Nah, mungkin kalau dari tadi kita baru keliling satu ruangan ini, teman-teman bisa ngelihat built-in furniture-nya dengan dominasi warna abu-abu gitu ya. Terus ada yang warna coklat juga. Built-in furniture-nya finishing HPL dari Taco. Ini semua dari Taco teman-teman. Jadi selama video ini kalau lihat yang warna abu-abu sama yang coklat kayak gini, itu semua dari Taco ya. Dan kita bisa lihat juga tadi di dapur banyak storage. Di sini juga banyak space buat nyimpan barang-barang ya kan. Di situ juga nih storage. Jadi di seluruh rumah ini memang nggak akan kesulitan deh nyari tempat penyimpanan gitu ya, karena emang udah disiapin storage yang banyak. Termasuk di sebelah sini kita bisa lihat ya, ini tempat naruh TV. Ini sebenarnya adalah area di bawah tangga teman-teman. Jadi di belakang sini tuh tangga ya. Jadi area bawah tangganya ditutup dengan built-in furniture kayak gini, dan jadinya ruang-ruangnya itu dimanfaatkan buat jadi storage, termasuk untuk naruh TV, buku-buku, dan lain-lain di sebelah sini ya. Dan kita akan menuju ke area berikutnya, akan naik lagi sedikit. Tapi oh iya, saya juga kelupaan ngejelasin. Ini tuh sebenarnya bukan ruang tamunya posisinya di bawah, enggak. Ini tuh sebenarnya sejajar sama area semi outdoor tadi itu teman-teman. Tapi kenapa jadi kesannya turun gitu ya? Karena itu tadi dibikin berundak untuk bawahnya dijadiin tempat penyimpanan gitu. Yuk sekarang kita lihat kamar pertama yang ada di lantai 1. Ini adalah kamar tamu. Kalau ada tamu, ini bisa jadi ruang untuk tamu menginap. Tapi kalau nggak ada tamu, ini ya jadi bisa dibilang ruang ibadah lah, musola mini gitu ya. Ada satu kursi ditaruh di sini. Terus kita bisa lihat juga masih ada warna coklat dan abu-abu dari HPL ini ya di dindingnya. Terus langsung di sebelah sini ada jendela yang besar sekali, yang langsung overlooking taman. Jadi yang nginep di sini atau yang sambil ibadah tetap dapat view gitu. Dan di kamar ini juga udah dilengkapin kamar mandi yang bisa digunakan sama tamu kalau berkunjung. Sudah ada satu kamar mandi di sini, full bathroom ya, ini bukan powder room, jadi udah ada shower segala macam, ada closet juga, jadi memang bisa dimanfaatkan untuk mandi juga nih sama tamu gitu. Oke, sepertinya udah semua ruangan di lantai 1 kita explore. Sekarang saya mau ajak teman-teman naik ke lantai 2. Yuk. Oke, sekarang kita lagi ada di area tangganya nih teman-teman. Ini yang saya bilang tadi bahwa di lantai 1 itu sebenarnya nggak ada tembok sama sekali, karena ya itu tadi. Nah, ini tembok di sebelah kanan saya yang jadi dindingnya ini adalah multiplex dengan finishing HPL sama dari Taco juga ya. Yang tadi itu di bawah adalah jadi dinding yang
tempat storage dan juga TV gitu. Nah, jadinya ini nih. Terus di sebelah kiri saya juga ini ada multiplex juga. Yang ini tuh adalah dindingnya kamar tamu tadi. Jadi kamar tamu tadi juga sebenarnya tidak menggunakan tembok gitu untuk dindingnya karena menggunakan si multiplex ini. Termasuk juga tangga-tangganya ini teman-teman. Jadi tangganya ini juga multiplex tapi memang dibikin 2 lapis gitu ya biar lebih kuat. Jadi ini material yang akan banyak sekali teman-teman lihat di rumah Guntur ini gitu ya. Jadi yuk kita sekarang naik ke lantai 2. Jadi untuk di lantai 2 ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruangan teman-teman. Ada master bedroom, 2 kamar anak, sama ruang kerja. Kita explore master bedroomnya dulu kali ya. Yuk, ini adalah master bedroomnya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, ini masih juga dengan dindingnya tuh dengan batu bata. Jadi batu bata ini nggak cuman fasad depan, nggak cuman fasad bangunan, tapi sampai ke dalam-dalam, bahkan sampai ke kamar tidur pun juga dinding-dindingnya menggunakan batu bata gitu ya. Dan yang menarik kan dari batu bata itu cantik lah gitu ya dengan ketidakseragamannya ini, jadi estetik lah, enak dilihat mata gitu. Terus banyak bukaan-bukaan juga di sini ya. Dan kalau bisa kita lihat juga di sini, kalau tadi dari depan dari fasad kita lihat kan bangunannya bentuknya miring tuh ya kan fasadnya. Nah, kemiringannya itu salah satunya dengan si besi perforasi itu. Ini kalau dari dalam kelihatannya seperti ini ya. Dan untuk jendelanya sengaja memang dibikin agak mundur sama arsiteknya. Biar itu dia, cahaya masuk, sirkulasi udara tetap masuk. Tapi panasnya tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi cahayanya juga masuk tuh secukupnya, nggak terlalu harsh. Jadi makanya jendelanya agak dibikin mundur seperti ini gitu. Dengan yang di luar tuh second skin-nya menggunakan besi perforasi itu ya. Nah, ini dia kamar tidurnya. Sama juga materialnya masih banyak menggunakan HPL ya. Ini terus yang coklat. Pokoknya sepanjang video ini kalau lihat yang coklat dan abu-abu ini semuanya sama teman-teman ya materialnya. Di sini adalah tempat tidurnya. Terus di sebelah sini ada satu pintu kaca yang model Nako juga ini ya. Sama model Nako juga. Tapi ini bisa dibuka. Dan kalau misalnya keluar itu akan langsung ketemu area outdoor, balkon. Buat duduk-duduk lah ya, buat nyantai-nyantai. Cukup gede area balkonnya. Dengan flooringnya itu batu-batu kerikil ya. Yang view-nya langsung ke luar. Jadi bisa dapat pemandangan lah, bisa nyantai-nyantai. Di sebelah sini adalah walk-in closet-nya. Tempat meja rias juga ada di situ. Nyimpan baju-baju semua di sebelah sini. Sama semuanya materialnya masih menggunakan HPL dari Taco berwarna abu-abu ini ya. Dan kita sekarang ke kamar mandinya. Sampai ke dalam kamar mandi pun nuansanya tuh masih seragam teman-teman, masih senada gitu ya, dengan kombinasi warnanya tuh masih sama gitu, dari coklat muda, abu-abu, termasuk juga di kamar mandi ini ya. Untuk kamar mandinya ada area yang bisa jadi tempat penyimpanan juga di situ ya. Terus ada bukaan juga, masih dengan jendela Nako juga, tapi tetap ada privacy dari luar karena itu ketutup besi perforasi di sana. Terus posisi jendelanya juga agak mundur dan udah ditutup tirai ini. Jadi kalau mandi tetap tidak bisa terlihat dari luar, tetap aman ya. Oke, kita udah explore area master bedroomnya, kita menuju ke ruangan selanjutnya. Nah, sekarang saya mau tunjukin teman-teman area lorong menuju ke kamar tidur anak dan juga ruang kerja dan juga kamar mandi anak gitu ya. Tapi sebelumnya tadi keluar dari kamar langsung ada bukaan sedikit di sini. Jadi ada cahaya masuk ketika naik tangga tadi, makanya terang ya area tangganya karena tersinari dari bukaan ini yang ada di sebelah sini. Terus ini dia area lorongnya memanjang ya teman-teman, dan sepanjang lorong ini semuanya itu adalah storage. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Pintu-pintu abu-abu ini dari HPL juga tetap ya. Ini semuanya adalah storage dari ujung sampai ke ujung. Jadi memang untuk temboknya ini nggak dibikin full sama arsiteknya teman-teman, tapi dibikin dibelah gitu ya, agak dibelah dua kayak gini. Jadi bagian atasnya itu jadi storage, bagian bawahnya jadi storage, dan bagian tengahnya ini dikasih bukaan yang nggak terlalu tinggi tapi memanjang dengan kaca Nako kayak gini ya. Jadi sirkulasi udara tuh bisa tetap masuk. Dan enaknya kalau kaca Nako gini kan sebenarnya ketika ditutup pun, seditutup-tutupnya tetap akan ada aliran udara yang masuk gitu. Jadi nggak akan benar-benar ketutup dari luar gitu. Nah, sepanjang lorong ini adalah storage semua sampai ujung di sana. Dan perhatiin nggak teman-teman, di rumah ini lampunya tuh nggak kelihatan. Jadi biasanya kan kalau di rumah-rumah ada lampu gitu ya, menonjol, ada light bulbs gitu. Dan kita bisa lihat lah. Nah, di rumah ini semua lampunya itu disembunyikan. Termasuk di lantai 2 ini, lampu-lampunya tuh disembunyiin di sini nih. Nih,
di sini. Jadi secara kita nggak akan lihat fisik lampunya, tapi akan tetap dapat cahayanya gitu. Dan ini menggunakan LED light yang panjang dari ujung sampai ujung ya. Jadi tetap terang kalau malam di area lorongnya ini gitu. Nah, berikutnya sekarang kita akan ke area kerja. Ini adalah ruang kerja dari pemilik rumah ya. Jadi disinilah pemilik beraktivitas, baik bapak maupun ibu juga semuanya bisa kerja di sini. Anak-anak juga bisa belajar di sini lah ya, bisa jadi ruang belajar juga. Dan ini tersinari dari berbagai sisi karena semua tuh ada bukaan. Dari sisi sebelah situ ada bukaan ya yang langsung menghadap ke area mana ya ini ya? Area taman yang tadi tuh yang di bawah yang dari area semi outdoor. Jadi dari sini bisa langsung view ke taman yang di bawah gitu. Terus di area sebelah sana ada bukaan juga jendela yang menghadap ke sisi yang berbeda lagi, dan ada juga bukaan-bukaan yang menghadapnya ke lorong tadi yang ke area dalam rumah gitu ya. Jadi bisa dapat cahaya dari mana-mana lah gitu, dan tetap ada sirkulasinya udaranya juga kalau ini dibuka semua. Jadi tetap cross ventilation dari dalam keluar rumah gitu. Cakep lah ini ruang kerjanya. Yuk kita lihat ruangan lainnya. Bahkan pintunya pun juga pintu kaca dengan model Nako kayak gini ya. Jadi kalau ini dibuka semua, wah mantap sih cross ventilationnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Tuh, teman-teman bisa lihat juga di sini ya, masih ada bukaan juga memanjang sampai sana dengan kaca Nako. Jadi udara tuh masuk terus. Dan inilah dia kamar mandi. Ini tuh kamar mandi anak, dipakai sharing ya sama 2 anak di rumah ini. Kamar mandinya bentuknya memanjang kayak gini ya, teman-teman. Nuansanya tetap sama, warnanya abu-abu, coklat muda. Terus ini juga kita bisa lihat mirip ya dengan kamar mandi di master bedroom tadi. Ada area yang disiapin buat naro-naro, jadi bisa naro banyak barang lah di situ, walaupun akhirnya cuma kepake dikit ya, tapi kalau mau taruh macam-macam semuanya bisa di sini. Ada bukaan juga dengan kaca Nako yang bisa dibuka, jadi ada sirkulasi udara masuk. Nah sama nih kayak yang tadi di master bedroom, dia jendelanya tuh agak dimundurin ke dalam ya. Selain satu mungkin untuk alasan privacy juga karena ini kamar mandi, dan yang kedua itu tadi biar cahaya matahari yang masuk nggak terlalu harsh gitu ya. Dan tetap ada besi perforasi di bagian luar, miring juga sama kayak yang master bedroom tadi. Itu dari luar rumah jadi aksen, dari dalam jadi untuk apa ya, untuk nutupin lah biar privacy gitu ya. Ini dia kamar mandinya. Dan sekarang kita cek 2 kamar anak. Ada 2 kamar anak di sini ya. Ini yang pertama kita lihat dulu. Kenapa kita harus lihat dua-duanya? Karena saya mau nunjukin sesuatu nanti. Nah ini dia kamar anaknya. Dibikin berundak juga kayak yang di bawah tadi teman-teman ya. Tuh kita bisa lihat ini dibikin berundak juga. Tujuannya apa? Tujuannya tetap untuk jadi storage di bawahnya. Jadi bukanya tuh dari sisi sebelah sana. Itu ada laci-laci bisa buat nyimpen barang-barang di sini ya. Terus ada jendela juga, sama jendelanya juga model Nako. Terus dimundurin juga jendelanya dari luar. Bagian luarnya second skin-nya juga dengan besi perforasi gitu ya. Dan temboknya tetap. Sebenarnya bisa dibilang material-material di rumah ini cukup seragam ya, dari luar sampai ke dalam nggak terlalu beragam gitu. Itu aja, tapi itu yang bikin rumahnya jadi enak gitu di mata karena ada keseragaman itu. Oke, ini kamar anak yang pertama. Oh iya, ini nih yang saya mau jelasin. Jadi 2 kamar anak ini, kalau tadi saya ngobrol dikit sama arsitek ya, ntar kita ngobrol lebih lanjut lagi ya sama Mas Aryo. Ini bukan tembok juga, sama kayak yang di bawah tadi ya. Temboknya ini atau dindingnya ini menggunakan si HPL ini gitu. Nah ini kan dibikin melekuk kayak gini nih teman-teman di kamar yang ini ya. Yang lekukannya ini dijadiin storage lah tuh buat taruh buku-buku segala macam. Nanti di ruangan berikut ya kebalikannya, lekukannya yang ini sama yang ini. Yuk kita lihat yuk di kamar sebelah. Nah ini adalah kamar anak yang kedua. Bentar aku nyalain dulu lampunya. Oke, tuh sebenarnya sih layoutnya mirip sama yang tadi ya. Sama ada undak-undakannya juga yang bawahnya dimanfaatkan buat storage dari sebelah sana bukanya. Terus itu ada kayak ambalan juga, bisa buat taro-taro, bisa kalau mau belajar di situ juga sambil memandang keluar juga kayaknya bisa ya. Terus sama juga jendelanya dengan menggunakan Nako, kaca Nako, jendelanya dimundurin juga sama, temboknya juga ini menggunakan batu bata. Nah, ini nih yang tadi di sebelah kan lekukannya ada di tengah di kamar yang sana ya. Sekarang lekukannya ada di kiri sama kanan karena ini kebalikannya dari ruangan yang itu tadi. Nah, bedanya lagi kamar yang ini juga dapat another side
yang ada bukaan kayak gini ya. Ini berarti sederet sama yang itu tadi ya. Oh iya benar, sederet sama lorong tadi sama. Jadi ini sama kayak yang di luar tadi ya. Ada temboknya dibelah sedikit di bagian tengahnya, dan itu jadi bukaan memanjang dengan menggunakan kaca nako. Jadi dapat sirkulasi dari dua sisi untuk kamar ini ya, dari sisi sini dan sisi sebelah sana. Oke. Kayaknya udah semua ya. Saya explore rumah ini. Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol langsung sama Mas Aryo dari PSA Studio. Jadi tonton terus sampai habis kalau mau tahu lebih detail lagi soal rumah Guntur ini. Oke? Ya, luas lahannya ini lebar 15, panjang 20, 300 meter persegi. Dengan luas bangunan sekitar 185 meter persegi untuk 2 lantai. Lahannya cukup besar, 300 meter persegi. Owner ingin hanya memakai hanya setengahnya saja. Jadi rumah dengan lahan terbuka yang cukup besar. Tentu konsep itu berangkat dari, salah satunya adalah berangkat dari request owner ya. Jadi karena memang dia ingin tidak semua lahan terpakai bangunan, dia ingin ruang terbuka yang besar. Tentu kita harus cermat merumuskan luasan antar ruangannya. Jadi ruangannya kita desain seefektif dan seefisien mungkin sehingga ruang-ruang yang dibutuhkan oleh si owner ini bisa terakomodir semua dengan lahan yang tidak terlalu besar. Kemudian untuk konsep lainnya adalah penggunaan batu bata. Itu juga kita diskusikan dengan owner. Jadi owner mau sebuah material yang tidak biasa ya, tidak biasa untuk dipakai. Walaupun memang batu bata adalah material yang biasa dipakai, tapi kalau Mas Taufik lihat sendiri, hampir seluruh bangunan menggunakan batu bata. Nah, kami kemudian menerjemahkannya batu bata itu tidak hanya sebagai tempelan, jadi batu bata itu tidak hanya menempel di dinding, tapi sebenarnya adalah yang kita coba tampilkan adalah batu bata itu justru sebagai dinding yang tidak perlu finishing tambahan. Jadi estetika dari si rumah tersebut itu ya penampilan si batu bata itu apa adanya. Setelah kami memahami bagaimana owner dan keluarga dalam berkegiatan di rumahnya, kemudian kami mengeluarkan ide untuk memaksimalkan ruang penyimpanan. Jadi kalau Mas Taufik lihat tadi di setiap sudut ruangan ini banyak sekali area yang terpakai untuk ruang penyimpanan. Jadi fungsinya untuk menyimpan barang-barang yang sebenarnya dibutuhkan, tapi ya tidak perlu terlihat. Jadi ketika barang-barang tersebut tidak dibutuhkan bisa disimpan dengan rapi, tapi kemudian kalau ketika dibutuhkan bisa diambil karena letaknya yang sudah rapi sih. Kami di studio selalu berusaha untuk mencari metode bagaimana sebuah bangunan itu bisa merespon cuaca dengan baik. Setelah kami studi untuk kasus di rumah Guntur ini, kenapa kami menggunakan dinding miring itu adalah sebagai sebuah respon kami terhadap cuaca. Jadi dinding miring itu sebenarnya penahan sinar matahari dan hujan yang berlebihan dengan menarik bukaan ke arah dalam. Jadi dinding-dinding itu, jadi ketika ada jarak antara si dinding miring dan si jendela itu menimbulkan efek bayangan yang bisa mengurangi panasnya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Tentu untuk menggunakan material kita banyak berdiskusi dengan owner bagaimana kemudian setelah berangkat dari batu bata itu kemudian berkembang ke penutup lantai seperti di depan itu juga kami floor saja semen tanpa finishing tambahan. Khusus untuk ruang-ruang di bagian dalam banyak menggunakan material multiplex ya. Multiplex dilapis dengan pelapis yang kita sebut dengan HPL. Fungsinya adalah agar ruangan di dalam ini lebih mudah dibersihkan lah dari sisi pemeliharaan. Ya, berangkat dari ide kami untuk membuat ruang secermat mungkin ya dan memanfaatkan batasan luas yang boleh dibangun oleh si owner gitu. Jadi karena kalau kita terlalu banyak membuat dinding di dalam sebuah ruangan, banyak sekat itu kan terbuang, dinding itu nggak akan terpakai apa-apa, hanya sebagai pembatas ruangan 15 sentian itu udah, kalau dikali berapa dinding itu kan sudah habis ruangannya, sedangkan ruangan kita terbatas. Nah, justru di rumah Guntur ini pembatas ruangan itu yaitu si furniture itu sendiri. Jadi kalau kita lihat nanti di ruang TV ya, tempat rak TV dan
meja TV itu di balik itu justru nggak ada dinding, justru itu ada tangga yang terbuat dari multiplex yang dilapis oleh PL. Nah, kita bisa memanfaatkan ruang bawah tangga itu buat TV, kemudian untuk di sisi satunya, sisi yang belakangnya bisa untuk ruang penyimpanan di kamar tamu. Begitu juga di kamar anak. Kamar anak itu sebenarnya tidak ada skat, hanya terpisah. Tidak ada skat berupa dinding masif bata ya, jadi memang hanya sebuah multiplex yang kami lapis dengan HPL. Jadi pembatas itu pun kami manfaatkan seefisien mungkin yang bisa digunakan sebagai sebuah penyimpanan atau sebuah tempat untuk menaruh sesuatu lah. Kenapa bata? Kami percaya sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang berasal dari alam, walaupun itu diproduksi secara mesin ya, tapi ketika itu diproduksi secara alam, dia memiliki karakter-karakter alam yang menurut kami menjadi menarik untuk diaplikasikan, karena nilai alam itu kan semua serba tidak terduga, semua tidak simetris, kemudian semua tidak sempurna gitu. Jadi ketika itu terpasang, bagaimana kemudian alam itu justru mempunyai dialog sendiri dengan alamnya di mana itu dipasang. Jadi ketika kita lihat dia ada di outdoor, kemudian terkena hujan, warnanya bisa berubah. Kemudian ketika dia kering basah lagi, kemudian ada tumbuh lagi lumut yang ada kesempatan kehidupan baru ada di material yang kita pasang. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan tuh simetrisan, ketidakteraturan, kemudian bidangnya tidak sama licin, kemudian ada beberapa tempat yang ditumbuhi oleh lumut, ada kemudian dirambati oleh tanaman. Itu menurut kami keindahan sebuah bangunan itu muncul dari material-material seperti itu. Tantangan tentu ada di membuat dinding miring ini, dinding miring di depan di fasad. Kalau Mas Taufik lihat tadi depannya kan dinding miring. Nah, bagaimana dia membuat dinding tapi tidak tegak gitu. Jadi kita mengaturnya dengan sudut tertentu. Kita harus bikin casing untuk dari semen biar si dinding itu bisa terjadi seperti yang kita inginin. Kemudian untuk desain itu memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Kalau secara pekerjaan sipil ya, pekerjaan konstruksi mungkin sekitar 1 tahun, cuman ditambah dengan pekerjaan landscape dan interior mungkin sekitar 1,5 tahun. Budgetnya untuk tahun 2022 itu per meternya sekitar, kalau saya nggak salah, sekitar 5,5 juta rupiah sampai 6 juta ya mungkin ya. PSA Studio memiliki Instagram dengan nama PSA Studio 198.